Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Hari ini merupakan salah satu hari raya di dalam kekristenan, yaitu hari peringatan tentang kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, atau biasanya disebut dengan Jumat Agung. Nah saudara, kita ingat biasanya setiap tahun ada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di setiap gereja. Ada ibadah di gereja, ada perayaan-perayaan, ada lomba-lomba dalam menyambut Paskah atau kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi dengan situasi yang saat ini kita hadapi membuat kita tidak dapat melakukan kegiatan-kegiatan di gereja. Tetapi kita harus tetap tinggal di rumah dan beribadah di rumah bersama keluarga kita masing-masing. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk kita dapat merenungkan dan juga belajar beberapa hal dari situasi yang saat ini kita hadapi. Apakah biasanya setiap tahun kalau kita melakukan kegiatan-kegiatan dalam menyambut Paskah, apakah kita sudah sungguh-sungguh dapat melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan? Ataukah dengan kegiatan yang kita lakukan dapat membuat kita tidak saling senang satu dengan yang lain, membuat kita bertentangan satu dengan yang lain, jemaat yang satu tidak suka dengan jemaat yang lain? Ataukah mungkin kita terlalu sibuk dengan kegiatan yang kita lakukan sehingga kita lupa persekutuan pribadi dengan Tuhan. Kita lupa untuk membangun persekutuan bersama keluarga kita. Nah saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau kita mau belajar dari situasi yang saat ini kita hadapi, maka hal ini bukanlah suatu hal yang membuat iman kita lalu goyah. Tetapi ini adalah kesempatan untuk kita dapat memperbaiki diri kita masing-masing, untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Kita memperbaiki diri kita masing-masing untuk kita dapat berkenan di hadapan Tuhan. Kita belajar untuk membangun persekutuan yang erat secara pribadi dengan Tuhan. Kita belajar untuk membangun persekutuan bersama keluarga kita. Kita belajar untuk tetap setia kepada Tuhan dalam situasi apapun. Filipi pasal 2 ayat 8 firman Tuhan berkata, "Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib." Yesus setia sampai mati di atas kayu salib. Oleh karena itu saudara, marilah kita tenangkan hati kita untuk kita dapat mengenang kembali akan kesengsaraan Yesus Kristus. Ia rela menerima hinaan, ia rela menerima siksaan, ia rela menderita sampai mati di atas kayu salib demi menanggung dosa saudara dan saya. Dengan demikian saudara, kita juga belajar untuk tetap setia kepada Tuhan, setia kepada keluarga kita, setia terhadap pasangan kita. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian terakhir firman Tuhan berkata, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Luar biasa, ketika kita setia kepada Tuhan dalam situasi apapun sampai pada akhirnya, maka Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepada kita. Haleluya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini dapat menguatkan kita semua dan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.